Baik, perkenalkan nama saya Sri Devi Maharani dengan NIM 12012213355 dari kelas T4505. Nah, baik di sini saya akan sedikit membahas mengenai materi yaitu penyelesaian masalah linear programming, algoritma Big M dan dua fasa. Nah, di mana di sini kita sudah memiliki sebuah kasus yaitu desain masalah terapi radiasi. Nah, di mana kasusnya ini adalah Mary baru saja didiagnosa mengidap kanker pada stadium yang cukup lanjut. Secara khusus, dia memiliki keganasan yang besar tumor di area kandung kemih. Mary akan menerima sebuah perawatan medis yang paling canggih yang tersedia untuk memberinya setiap kesempatan yang mungkin untuk bertahan hidup. Perawatan ini akan mencakup terapi radiasi ekstensif. Terapi radiasi melibatkan penggunaan mesin perawatan sinar eksternal untuk melewatkan radiasi bagian melalui tubuh pasien yang merusak masalah kanker dan kesehatan. Setiap sinar memberi lebih banyak radiasi ke jaringan di dekat titik masuk daripada ke jaringan di dekat titik keluar. Hamburan juga menyebabkan beberapa pengiriman radiasi ke jaringan di luar jalur langsung berkas karena tumor sel biasanya mikroskopis diselingi di antara sel-sel sehat. Dosis radiasi di seluruh tumor daerah harus cukup besar untuk membunuh sel-sel ganas yang lebih sedikit radiosensitif namun cukup kecil untuk menyisihkan sel-sel sehat. Di mana adapun tujuan dari sebuah desain ini, di mana tujuannya itu untuk memilih sebuah kombinasi balok yang akan digunakan dan intensitas masing-masing untuk menghasilkan sebuah distribusi dosis yang terbaik setelah desain perawatan dikembangkan. Akan diberikan di banyak angsuran tersebar selama beberapa minggu untuk mengilustrasikan bagaimana teknik variabel buatan menangani kendala fungsional dalam besar dari sama bentuk. Kita akan menggunakan sebuah model untuk merancang si terapi radiasi ini sendiri, di mana di sini kita memiliki sebuah data untuk perancangan terapi radiasi Mary. Adapun daerahnya, di mana daerahnya bisa kita lihat pada tabel, ada anatomi sehat, ada jaringan kritis, ada daerah tumor, ada pusat tumor. Lalu ada pecahan dosis masuk yang diserap oleh area, di mana rata-ratanya ada balok 1, ada balok 2, bisa kita lihat nilai-nilainya pada tabel. Lalu ada pembatas dosis rata-rata total kilorat. Kita bisa lihat pada tabel juga nilai-nilainya. Ini memperkecil ada 7 sama dengan 6 dan 6. Baik, selanjutnya di mana kita memiliki sebuah bentuk umum di mana data dari tabel itu kemudian kita buat langsung ke dalam pemrograman linear, di mana kita misalkan X1 ini adalah sebuah dosis pada titik masuk untuk balok pertama, sedangkan untuk X2 ini adalah sebuah dosis pada titik masuk untuk balok yang kedua. Nah, di mana di sini kita akan meminimalkan si nilai Z-nya ini, di mana nilai Z-nya itu ada 0,4 X1 ditambah 0,5 X2, dan ini adalah sebuah bentuk umum ya teman-teman, dimana dengan ada pembatasnya, yaitu ada 3 pembatas. Yang pembatas pertama ada 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 sama kecil dari sama dengan 7, lalu ada 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6, lalu yang ketiga ada 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 besar dari sama dengan 6, X1 X2 sama dengan 0, X1 X2 yaitu 0. Lalu di sini ada kita dari bentuk umum kita akan rubah menjadi bentuk standarnya, di mana nilai Z-nya kita tambahkan dengan variabel 0x3 ditambah 0x4, di mana dengan pembatas-pembatasnya ini pun kita tambahkan variabel. Nah, pembatas pertama kita tambahkan variabel x3 itu karena tadi kan di sini lambangnya itu adalah kecil dari sama dengan, maka nilainya adalah positif. Sedangkan untuk pembatas kedua dia tidak ditambahkan variabel apapun karena dia
di awal di bentuk umumnya dia sudah sama dengan, maka kita tidak perlu menambahkan variabel untuk bentuk standarnya. Lalu untuk pembatas ketiga kita tambahkan variabel minus X4. Kenapa minus? Karena tadi pada bentuk umumnya dia di sini tandanya itu adalah besar dari sama dengan, maka untuk penambahan variabel dia nilainya adalah negatif. Maka X1, X2 sampai dengan X4 itu nilainya adalah 0. Lalu kita mencari bentuk kanoniknya. Nah, di mana bentuk kanonik ini kita tambahkan yang namanya variabel semu. Variabel semu itu yaitu adalah ini. Variabel semu yaitu mx5 ditambah mx6. Nah, di mana dari mana sih dapat x5 dan x6? Kita tambahkan di pembatas-pembatasnya yang belum memiliki nilai non basis. Nah, untuk pembatas pertama karena dia sudah memiliki nilai non basis pada sebelumnya bentuk standar, maka kita tidak perlu menambahkan lagi variabel yang baru. Sedangkan untuk pembatas kedua kita tambahkan dia variabel baru untuk variabel yang non basisnya, maka kita tambahkan dengan X5. Lalu untuk pembatas ketiga, karena tadi di sini dia ini kalau jika nilai minus bukan variabel basis karena dia memiliki koefisiennya minus 1 pada si pembatas ini, maka kita tambahkan variabel baru yaitu X6. Nah, maka X1 sampai dengan X6 itu adalah nilainya 0. Baik, Lalu selanjutnya di sini kita akan mencari tabel iterasi pertama. Di mana di sini ada nilai C, ada nilai CB, ada nilai basis, ada nilai konstanta, ada nilai C bar. Nah, di mana nilai C ini sendiri merupakan nilai-nilai dari si Z-nya. Di mana untuk X1 adalah 0,4, X2 adalah 0,5, X3 adalah 0, X4 adalah 0, X5 adalah M, X6 adalah M. Di mana nilai X5 dan X6 ini merupakan variabel semu. Nah, lalu untuk nilai-nilai ini kita ambil dari nilai-nilai basis. Dari mana kita tahu nilai basis? Yang sudah kita cari, yang tadi di dalam bentuk standar dan dalam bentuk kanonik. Maka didapatlah nilai basisnya itu ada X3, X5, dan X6. Untuk X3 itu nilainya adalah 0, untuk X5 itu adalah M, untuk nilai X6 itu adalah M. Maka lalu untuk nilai-nilai pembatas-pembatasnya tadi kita tinggal masukkan saja, dimana untuk pembatas pertama ini nilainya, lalu untuk pembatas kedua nilainya adalah ini, nilai-nilai X-nya kita masukkan, lalu pembatas ketiga ada ini. Setelah itu nilai C bar ini kita cari dengan cara dimana untuk misalnya contoh X1 untuk nilai C barnya itu adalah 0,3 dikalikan 0 itu adalah 0, lalu 0,5 dikalikan dengan M itu adalah 0,5 M, dan 0,6 dikalikan dengan M itu adalah 0,M, maka dijumlah yaitu menghasilkan 1,1 M dikurangi dengan nilai X-nya, maka 0,4 dikurang 1,1 M. Lalu selanjutnya pun sama seperti 0,5 min 0,9 ini pun caranya pun sama, dimana X-nya ini X2-nya dikalikan dengan si CB lalu dikurangi dengan nilai X-nya. Dan selanjutnya seperti itu. Untuk X3 C barnya ada 0, X4 M, X5 0, X6 0. Untuk nilai Z-nya sendiri caranya sama. Konstanta dikalikan dengan nilai CB, maka 7 dikalikan 0, 0, 6 dikalikan dengan M, 6M, 6 dikalikan dengan M, 6M, maka 6M ditambah dengan 6M yaitu menghasilkan nilai Z sama dengan 12M.
gitu. Nah, di sini karena nilainya masih negatif, ini negatif juga, maka kita belum menghasilkan nilai yang optimal. Maka kita akan ke tahap berikutnya, yaitu ke tabel iterasi kedua. Karena di sini kita meminimalkan, maka tidak boleh nilai C barnya ini adalah negatif. Dan kita untuk cari titik ujinya ini kita ambil dari nilai C bar yang terbesar gitu. Terbesar adalah yang ini untuk baris X1. Maka selanjutnya itu kita akan mencari ke tabel iterasi kedua. Nah, pada tabel iterasi kedua ini sama nilai-nilainya tadi kita masukkan, berbedanya hanya di sini tadi kan titik ujinya itu adalah X1, maka X1 kita pindahkan di sini 0,4-nya. Nah, lalu kita masukkan saja nilai-nilainya, di mana untuk nilai titik uji kan tadi ada di sini ya. Tadi itu 0,6, maka di sini diganti dengan titik uji itu harus bernilai 1. Dan di atasnya ini 0, 0, 0. Lalu selanjutnya kita masukkan saja nilai-nilainya. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil-hasilnya. Nah, di mana di sini juga kita belum optimal, masih ada nilai minus nih. Nah, kita ambil nilai yang terbesar, di mana nilai terbesarnya ada di nilai di baris X4. Baik, selanjutnya kita akan, karena ini belum optimal, maka kita akan cari lagi. Maka selanjutnya karena di iterasi yang kedua belum optimal, maka kita cari di iterasi yang ketiga. Di mana nilai-nilainya tadi kan titik ujinya itu ini ya, X4. Maka kita pindahkan menjadi nilai basis, yaitu 0 ya di sini ya. Maka nilai-nilainya kita pindahkan saja ke tabel-tabelnya ini, di mana ada nilai konstanta dan nilai C barnya sudah kita ketahui. X1 adalah 0, X2 adalah 0,1, X3 0, X4 itu 0, X5 M minus 0,8, X6 adalah M. Lalu konstantanya di sini nilai Z-nya itu adalah 4,8. Maka dari pencarian-pencarian yang tadi dapat disimpulkan bahwa nilai X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, ini ya, X1 sama dengan 12, X2-nya dia kan tidak ada 0, Z-nya adalah 4,8. Baik, ini kesimpulannya. Lalu selanjutnya, ini selanjutnya ada kesimpulan, di mana kesimpulannya itu dosis pada titik masuk untuk balok pertama adalah 12 kilorad, dan dosis pada titik masuk untuk balok kedua adalah 0 kilorad, sehingga dosis masuk yang diserap oleh anatomi sehat adalah 4,8 kilorad. Nah, baik, mungkin segitu saja penjelasan saya mengenai materi penyelesaian masalah linear programming algoritma Big M dan 2 fasa. Mungkin ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.